Silakan kertas yang saya berikan yang tentang dari ada nyanyian di situ sebagai hiburan kita untuk melepas penat biar nggak terlalu stagnan, nggak terlalu lelah berkonsen pada pembelajaran yang kita laksanakan. Silakan dibuka tadi. Di situ ada ice breaking tentang contohnya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk dada. Kalau kau suka hati tepuk paha. Kalau kau suka hati tepuk paha. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk paha. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati semuanya. Itu keren kan? Kalau kau suka hati semuanya. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati ya, ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Sambil berdiri wes. Kalau ayo mulai. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk dada. Kalau kau suka hati tepuk dada. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk dada. Kalau kau suka hati tepuk paha. Kalau kau suka hati tepuk paha. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk paha. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati semuanya. Kalau kau suka hati semuanya. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semuanya. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Di situ saya sudah menyiapkan video tentang apa saja yang terdapat dalam kandungan surat Al-Maun. Silakan diperhatikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adikku yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat ya. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran ke-6 dengan judul Mari Belajar Al-Quran Surat Al-Ma'un, submateri makna kandungan Surat Al-Ma'un. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu memahami makna Quran Surat Al-Ma'un dengan benar. Sebelum dilanjutkan, untuk mendukung channel ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Adik-adik, mari perhatikan Quran Surat Al-Ma'un berikut ini. Kata Al-Ma'un diambil dari kata yang terdapat pada ayat terakhir, yang artinya adalah barang-barang yang berguna. Surat Al-Ma'un adalah surat ke-107 dalam urutan Al-Quran. Surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Dan surat Al-Ma'un diturunkan di kota Mekah sehingga disebut surat Makkiyah. Nah, selanjutnya untuk memahami makna Quran Surat Al-Ma'un, mari kita perhatikan terlebih dahulu arti atau terjemahan dari Quran Surat Al-Ma'un berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna. Sekarang mari kita pelajari makna atau kandungan Quran Surat Al-Ma'un. Di ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali surat ini dengan pertanyaan, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Allah bertanya bukan berarti Allah tidak tahu, akan tetapi pertanyaan itu sebagai pancingan untuk menjelaskan kepada manusia tentang siapakah orang yang mendustakan agama itu. Allah menjelaskan di ayat berikutnya bahwa orang yang mendustakan agama itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Di ayat yang kedua, Allah menjelaskan bahwa orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim. Menghardik maksudnya adalah membentak atau menyakiti fisik maupun perasaannya. Misalnya mengatakan kepada mereka, "Hei anak yatim," sehingga perasaan mereka tersakiti. Dalam makna yang lain, menghardik artinya adalah membenci dengan sangat. Kemudian di ayat ketiga, Allah menjelaskan bahwa ciri orang yang mendustakan agama yang kedua adalah orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Artinya, makanannya dilahap sendiri saja. Dia tidak memikirkan nasib orang miskin yang tidak memiliki harta. Nah, ayat-ayat ini menjelaskan bahwa meskipun kita sudah melaksanakan kewajiban sholat dan mengaku beriman kepada Allah, tapi jika masih melakukan hal-hal tersebut, berarti kita telah berdusta atau berbohong, telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di ayat keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Ini bermakna bahwa orang-orang yang sholat tidak serta-merta akan selamat di akhirat kelak. Orang yang sholat akan celaka jika melakukan beberapa hal berikut. Di ayat kelima, Allah berfirman bahwa orang yang celaka adalah orang yang lalai dalam sholatnya.
Lalai di sini maknanya luas. Bisa lalai dalam segi waktu, artinya menunda-nunda waktu sholat. Kemudian lalai dalam ketentuan, artinya tidak sesuai dengan ketentuan sholat yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan lalai dalam kekhusyuan, artinya sholatnya tidak sungguh-sungguh untuk merenungi makna dari bacaan-bacaan sholat. Nah, di ayat yang ke-6, orang yang celaka adalah orang yang berbuat ria. Ria artinya ingin dilihat orang lain. Dia mempertontonkan amal perbuatan baiknya, tapi dengan maksud ingin dipuji oleh orang lain. Tentu saja ini akan celaka, karena dia beramal tapi tidak mendapatkan pahalanya. Kemudian di ayat yang ke-7 disebutkan bahwa orang yang celaka adalah orang yang enggan menolong dengan barang berguna. Artinya dia tidak mau memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain, bahkan menghalang-halangi orang lain untuk memberikan pertolongan. Inilah ciri orang yang mendustakan agama seperti yang disampaikan di awal-awal surat. Dan tentu saja orang-orang yang mendustakan agama pasti akan celaka. Lalu apa saja hikmah yang dapat diambil dari Quran surat Al-Maun? Dari makna surat ini kita dapat mengambil beberapa sikap terpuji yang perlu kita amalkan. Di antaranya yang pertama adalah mencintai dan menyayangi anak yatim. Misalnya kita memberikan santunan, berteman dengan baik, bertutur kata yang santun kepada mereka. Bila kita juga anak yatim, maka kita juga harus berbuat santun terhadap sesama saudara yatim. Kemudian yang kedua, menyayangi dan memberi makan orang-orang miskin. Sudah menjadi kewajiban bagi orang yang berpunya atau orang yang kaya membantu orang yang tidak berpunya atau orang miskin. Kemudian yang ketiga, menunaikan sholat tepat waktu sesuai ketentuan dan berusaha khusyuk. Apabila tiba waktu sholat, bersegeralah menunaikannya. Pelajari ketentuan sholat agar dapat mencontoh seperti sholat Rasulullah SAW. Dan jangan main-main dalam sholat, tapi harus serius dan bersungguh-sungguh. Kemudian yang keempat, hindari perbuatan ria, tapi kita harus ikhlas dalam beramal. Artinya ketika kita beramal, kita hanya berharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Mengapa? Karena manusia itu adalah makhluk sosial, satu dengan lainnya saling membutuhkan. Inilah beberapa sikap terpuji yang harus kita amalkan, merujuk kepada surat Al-Maun. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Sikapku, mari baca bersama-sama ya. Aku berperilaku peduli kepada orang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi pelajarannya sudah selesai. Semoga sekarang kalian sudah memahami makna kandungan surat Al-Maun. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Tugas kalian setelah melihat video yang Pak Guru sajikan, silakan menulis apa yang tadi boleh dilakukan atau salah satunya cara menyayangi anak yatim. Terus perintah-perintah melakukan sholat itu di mana saja. Terus dilarang berbuat. Yang kedua, anjuran untuk memberi makan orang miskin. Sementara
bagian perintah mengerjakan sholat. Silakan dikerjakan, saya kasih waktu 5 menit. Nanti salah satu dari